Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Tiara Putri dari jurusan Keuangan Negara 2 dengan NIM 230054268. Baik, saya akan menjelaskan materi manajemen aset daerah, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah serta pengadaan. Baik, saya berasal dari anggota kelompok 8. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan barang milik daerah atau BMD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah BMD merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan barang milik daerah. Tahapan ini bertujuan untuk menjamin barang yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan mendukung tugas pokok serta fungsi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Selanjutnya pengertian. Perencanaan kebutuhan BMD dilakukan dengan merumuskan rencana kebutuhan barang milik daerah berdasarkan kajian terhadap peran dan fungsi SKPD, kondisi ketersediaan barang, dan prioritas pembangunan daerah. Yang kedua itu waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan BMD itu, perencanaan kebutuhan BMD dilakukan setiap tahun sesuai dengan penetapan rencana kerja atau Renja SKPD. Jadi, pelaksanaan BMD itu terlaksanakan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya itu ada pedoman perencanaan. Pedoman ini meliputi yang pertama itu standar barang. Ialah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai patokan perhitungan kebutuhan. Yang kedua, standar kebutuhan barang ialah jumlah barang yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Yang ketiga, standar harga barang ialah harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan kebutuhan dan anggaran. Yang keempat, ada cakupan perencanaan. Cakupannya itu meliputi pertama perencanaan pengadaan ialah kebutuhan barang baru untuk mendukung program dan kegiatan SKPD. Perencanaan pemeliharaan ialah kebutuhan dana dan kegiatan untuk memelihara barang agar tetap berfungsi secara optimal. Yang ketiga, perencanaan pemanfaatan ialah mengoptimalkan pemanfaatan barang yang sudah ada, termasuk potensi pemanfaatan secara bersama-sama. Yang keempat, perencanaan transfer ialah kebutuhan untuk membuang barang-barang yang tidak lagi diperlukan, mungkin melalui penjualan, hibah, atau pertukaran. Yang kelima, perencanaan penghapusan ialah rencana untuk menghapus barang-barang dari daftar inventaris karena kerusakan parah, kehilangan, atau kurangnya nilai ekonomi. Yang kelima, proses penyusunan RKBMD. Yang pertama itu penyusunan awal KPB ialah pejabat pengguna barang di setiap unit menyusun daftar kebutuhan berdasarkan analisis tugas dan kondisi barang yang tersedia. Yang kedua, penyusunan di tingkat SKPD ialah kebutuhan yang disusun oleh pengguna barang atau kepala SKPD. Yang ketiga, pengajuan kepada pengelolaan barang ialah RKBMD, SKPD disampaikan kepada pengelolaan barang atau sekretaris daerah untuk ditinjau. Yang keempat, tinjauan kebutuhan ialah pengolah barang melakukan sinkronisasi antar SKPD dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah dan ketersediaan anggaran. Yang kelima, penetapan RKBMD ialah setelah ditinjau, RKBMD ditetapkan oleh kepala daerah yang menjadi dasar penyusunan LKA, SKPD, dan pengadaan barang. Dan ada yang B adalah penganggaran aset daerah. Penyusunan anggaran untuk aset pemerintah daerah adalah krusial dalam rangkaian pengelolaan aset milik daerah atau BMD setelah perampungan proses perencanaan kebutuhan. Tahapan ini mempunyai fungsi-fungsi loh. Yang pertama itu mengkonversi rencana kebutuhan yang tertulis dalam rencana kebutuhan aset milik daerah atau RKMD. Yang kedua, menjadi bagian dari dokumen anggaran resmi pemerintah daerah sehingga memiliki dasar hukum untuk diimplementasikan. Yang ketiga, melalui penganggaran, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebutuhan aset betul-betul selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas keuangan yang ada, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, penyusunan anggaran pemerintah daerah harus berlandas pada berbagai regulasi di antaranya. Pertama itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (CO) dan dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang panduan pengelolaan aset milik daerah. Yang ketiga itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang panduan teknis pengelolaan keuangan daerah.
Yang ketiga ada pengadaan aset negara. Aset daerah melalui pengadaan tidak hanya tentang pembelian barang, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai cara lain seperti bangunan, pemberian, tukar-menukar, modal, atau kerjasama dengan pihak lain. Pelaksanaan pengadaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama itu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2001. Yang kedua, peraturan tersebut menekankan bahwa pengadaan harus mengutamakan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, memastikan harga barang sesuai, serta menghasilkan barang yang sesuai dengan standar kebutuhan. Selanjutnya, pengadaan aset daerah bukan hanya sekadar proses pembelian, tetapi juga merupakan bagian yang penting dari pengelolaan BMD yang memastikan setiap barang yang diadakan legal secara hukum, tercatat secara administratif, dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan layanan publik. Tanpa pengadaan yang benar dan sesuai regulasi, aset yang dimiliki daerah mungkin tidak berguna, bahkan dapat menyebabkan masalah hukum atau kerugian keuangan daerah. Baik, dari kesimpulan saya bacakan itu ada pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan sistematis dan terintegrasi yang terdiri dari 3 tahap utama: perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan. Dan perencanaan kebutuhan memastikan barang yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta prioritas daerah. Penganggaran memberikan dasar hukum dalam APBD agar kebutuhan dapat direalisasikan. Pengadaan adalah tahap implementasi untuk memperoleh aset sesuai aturan dengan prinsip efisiensi, transparan, dan akuntabilitas. Yang terakhir, keterpaduan ketiga tahap ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Baiklah, itu sekian dari materi saya yang jelaskan. Kurang baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.